Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Saya Rahmat Hidayat Bahari, mahasiswa IAIN Sultan Hamid Gorontalo, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Jadi di sini Pak, saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai seorang guru, yang mana guru tersebut pernah mengikuti diklat di sini. Kebetulan Bapak adalah seorang guru yang pernah mengikuti diklat. Untuk itu, apakah Bapak dapat meluangkan waktunya untuk diwawancarai Pak? Iya, silakan. Baik Pak, terima kasih. Jadi sebelum mulai wawancara, di sini saya memohon kepada Bapak untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Untuk itu kepada Bapak, silakan. Nama saya Arifin Kasim, MPD. Saya guru di SMP Negeri 6 Gorontalo. Baik Pak, terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, di sini langsung saja saya akan memulai mewawancarai Bapak dengan beberapa poin. Jadi pada poin pertama itu Pak, di sini saya bertanya mengenai bagaimana pengembangan sumber daya manusia di tempat diklatnya Bapak. Apakah sudah dapat meningkatkan keterampilan bagi peserta pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaan peserta ke depannya? Iya, terima kasih. Memang pengembangan SDM di sekolah saya itu sudah berkembang karena dilihat daripada kualitas siswa. Siswa sudah meningkat nilainya, yang dari awalnya yang kurang bersemangat untuk belajar, sekarang sudah bersemangat dengan dilihat dari hasil belajarnya sudah meningkat sampai saat ini. Jadi di situ pada poinnya intinya sudah ada kayak peningkatan kualitas begitu. Jadi berikut Pak, kira-kira seperti apa komponen program pelaksanaan diklat di tempatnya Bapak? Komponen program itu pertama itu peningkatan hasil belajar, dilihat daripada secara holistik ya, secara keseluruhan, dengan meningkatkan sumber daya manusia. Itu diklat itu tentang sekolah penggerak, karena kita termasuk sekolah penggerak, maka bahwa pembelajaran itu berfokus pada orientasi pada para siswa. Lalu yang ketiga Pak, kira-kira apa saja materi-materi yang diberikan waktu Bapak untuk mengikuti diklat bersama peserta lain itu Pak? Materinya itu yang diberikan untuk peserta itu bagaimana cara meningkatkan hasil belajar siswa, bagaimana cara memanajemen guru, terutama meningkatkan sumber daya manusia yang berorientasi pada hasil belajar, dan juga terutama berdasarkan pada profil Pancasila. Jadi ada kayak peningkatan tertentu. Jadi berikut, selama Bapak menerima materi-materi yang diberikan saat diklat, kira-kira dari beberapa materi diklat tersebut, apa yang masih Bapak ingat sekali sampai dengan saat ini, bisa dijelaskan sedikit Pak? Yang sampai saat ini kita materi itu tuh bagaimana cara mudah kita guru untuk meningkatkan kualitas belajar dengan berorientasi pada siswa itu bisa berminat. Yang kedua, terutama dalam peningkatan digitalisasi sekolah, karena semua siswa sudah menggunakan digital itu, makanya kita bagaimana cara memanfaatkan HP dalam proses pembelajaran. Jadi kayak untuk pemanfaatannya bagi siswa, karena sekarang juga kan Pak sudah kayak canggih begitu kan kayak teknologi. Berikut, kira adakah tahapan dan evaluasi tertentu yang dilakukan saat Bapak mengikuti diklat? Iya, tahapan itu kita pertama ditunjuk, kemudian kita mendaftar, dan kita mengikuti diklat. Selama pelatihan itu kurang lebih 2 minggu kita melakukan pelatihan, terutama pelatihan sekolah penggerak ini. Dan juga itu yang dilaksanakan oleh pelatih ahli yang di bidang tentang sekolah-sekolah penggerak. Pak, kira-kira jenis diklat apa yang Bapak ikuti di sana bersama peserta diklat yang lain? Kira-kira bisa dijelaskan sedikit Pak? Yang kita ikuti itu tentang sekolah penggerak dan juga guru penggerak. Yang awalnya itu sekolah penggerak,
Itu sekolah penggerak itu adalah bagaimana cara meningkatkan itu hasil belajar itu berorientasi pada kemampuan siswa dan juga bagaimana namanya program Merdeka Belajar. Jadi siswa itu dilihat apa yang diminati. Kalau dulu itu guru itu memaksakan siswa harus mengikuti semua mata pelajaran. Sekarang siswa itu diberikan kebebasan apa yang diminati. Itu yang akan diorientasi untuk pengembangan di masa yang akan datang. Jadi ini mengenai kayak siswa itu sudah dibebaskan karena sesuai dengan minatnya. Iya, Merdeka Belajar namanya. Kemudian yang berikut Pak, bagaimana strategi metode pembelajaran diklat yang dilakukan selama Bapak mengikuti diklat? Strategi metode itu ada yang secara daring dan ada juga secara luring. Kalau luring itu ada pelatih ahli yang langsung memberikannya kepada kita. Kemudian luringnya itu apabila ada tugas-tugas itu dikirim lewat laptop atau WA yang kita dibentuk kelompok lewat WA itu yang atau dikirim yang menggunakan digitalisasi yang ada di sekolah. Jadi secara luring maupun daring. Berikut Pak, apa saja media-media pembelajaran yang diberikan saat Bapak melakukan diklat? Media itu kita menggunakan LCD, ya, juga menggunakan alat peraga LCD dan juga praktek langsung, ya. Kita menggunakan lab komputer di lab, kita menggunakan LCD, penayangan melalui LCD, dan kita langsung praktek apa yang sudah diberikan, kita langsung praktek. Jadi itu melalui LCD dan langsung dengan praktek. Iya. Kemudian yang berikutnya kira-kira bagaimana pembinaan yang diberikan khususnya dalam mengembangkan profesional guru. Jadi ini khususnya untuk PNS selama Bapak melakukan diklat. Kita dibina itu apabila sudah selesai pelatihan, itu kita harus realisasikan di lapangan. Dan kita akan memberikan kepada guru-guru yang belum mengikuti. Kita memberikan pelatihan kembali kepada guru-guru yang belum mengikuti diklat ini, agar supaya tujuannya supaya bisa mengikuti semua apa yang kita dapat. Jadi kita dapat itu langsung kita sosialisasikan kepada teman-teman yang lain yang belum mengikuti. Jadi intinya di situ Pak kayak memberikan peluang lagi untuk guru-guru agar guru-guru itu bisa mengembangkan lagi agar bisa lebih kayak profesional begitu. Iya. Baik Pak, mungkin itu saja yang dapat saya tanya-tanyakan atau wawancarai terhadap diklat yang pernah Bapak ikuti. Untuk itu di sini saya memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang atau kata-kata yang salah, itu saya mohon maaf Pak. Dan berikutnya semoga dengan apa yang Bapak sampaikan tadi atau yang Bapak wawancarai tadi bisa melengkapi tugas-tugas dari mata kuliah yang diberikan kepada saya. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya agar saya bisa mewawancarai Bapak. Untuk itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.